teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan observasi di salah satu TPA yang berada di Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, yaitu TPA Bidadharma. TPA ini di bawah naungan PT Sepadan Jaya. Nah, hari ini kita sudah sampai di TPA dan disambut hangat oleh anak-anak asuh yang ada di sana. Kita ketemu juga dengan ibu pengasuh yang sudah lama sekali bekerja di sini. Nah, kedatangan saya hari ini melihat bagaimana proses anak yang ada di TPA dari mulai mereka diantar oleh orang tuanya sampai mereka nanti dijemput kembali oleh orang tuanya. Nah, pada saat anak-anak di pagi hari mereka akan disuguhkan makanan bergizi berupa bubur, bisa jadi susu dan lain sebagainya setiap seminggu sekali. Kita sama-sama. Sudah baca doa kan? Belum? Baca doa dulu. Ya. Yuk Ipan, kita mau buat kupu-kupu. Bisa kayak Ibu, di begini. Dari sini sampai kemari. Gini Bu. Harus lurus kayak Ibu. Nih, baru sekarang tengah-tengah. Yuk, lipat lagi ke tengah-tengah yuk. Mana Bu? Jadi dia kayak gini, Ibu. Jadi kayak gini dia. Jadi kayak dompet. Tengah-tengah Kak. Tengah-tengah. Iya bagus Nanda. Gini Bang. Kak. Tengah-tengah. Gini lebarkan Ibu, lebarkan. Baru gini, tutup. Taruh depan, taruh tengah. Iya, ke tengah-tengah. Iya, betul. Iyalah, terus. No. Ya, gitu. Luruskan. Buka lagi, Nak. Buka lagi. Ayo buka lagi. Daripadanya enggak ada enak. Buka lagi. Kunjungan ini berawal dari sebuah pengamatan sederhana di mana banyak anak-anak di sini yang tampak kesulitan mempertahankan fokus dan konsentrasi saat belajar. Konsentrasi yang rendah seringkali menghambat proses belajar mereka, padahal keterampilan dasar ini sangatlah penting. Lalu muncullah ide, yaitu memilih kegiatan yang menarik dan menyenangkan serta membutuhkan ketelitian, yaitu kegiatan melipat kertas atau origami. Dengan melipat kertas origami secara bertahap, anak-anak akan terlatih untuk mengikuti instruksi, bersabar, dan fokus pada satu objek hingga selesai. Pada perencanaan disediakanlah lembar kertas origami, dan di awal kegiatan masih ada anak yang cepat bosan, lipatannya tidak rapi, atau memilih pindah ke tempat kegiatan lain. Ini menunjukkan konsentrasi mereka belum maksimal. Lalu dilakukanlah perbaikan, yaitu merubah strategi, memberikan instruksi yang lebih pendek dan jelas serta pendampingan yang lebih insentif per individu, sehingga terlihatlah perbedaan. Anak-anak menjadi tenang, mengikuti langkah demi langkah, instruksi dengan antusias, dan hasil karya mereka menunjukkan koordinasi mata dan tangan yang semakin baik. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, di mana sebelumnya anak-anak TPA Bidadharma hanya melipat kertas saja. Mereka cepat merasa bosan dan ingin pindah ke kegiatan lain. Setelah dilakukannya perbaikan, maka kemampuan konsentrasi anak TPA Bidadharma telah meningkat, hingga motorik halus mereka juga berkembang pesat. Kini anak-anak TPA Bidadharma tidak hanya pandai melipat kertas, tapi juga lebih siap belajar dan fokus yang tajam. Perkenalkan, saya Zulfiana Monalisa. Saya dari Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka Medan. Kemudian saya berada di semester 9. Saat ini saya berada di TPA Bidadharma PT Sepadan Jaya, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu. Di sini saya akan melaksanakan wawancara terkait tugas mata kuliah analisis kegiatan pengembangan anak usia dini. Saat ini saya sedang berada bersama dengan Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya Bu, saya sudah perkenalan diri bahwa saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Medan, dan di sini saya juga sudah meminta izin kepada pihak TPA untuk melakukan observasi wawancara disertai dengan dokumentasi. Sebelumnya Bu, boleh perkenalkan diri Bu? Nama saya Malina Santi. Saya alamat TPA kami di Kecamatan Pangkatan, dan saya sebagai kepala sekolah di TPA Bidadharma Pangkatan. Oke, ada yang bertanya? Bu, untuk TPA-nya sendiri kira-kira sudah berdiri berapa lama ya? Lama sekali, dan ini mulai dibentuknya perusahaan ini lagi.
Kira-kira hitungan perkiraan tahun berapa? Kalau berdirinya Tahun pas ini 2012. Dari tahun 2012 ya. Oke, jadi terkait untuk izin operasionalnya itu sudah ada ya Bu? Baik, nanti kita bantu untuk cek ya Bu. Lalu di sini kan Bu, kegiatan TPA itu kita ketahui bahwasanya lebih banyak anak yang memang dititipkan oleh orang tuanya dikatakan orang tuanya sedang bekerja. Ya. Nah untuk tingkatan usia kira-kira mulai dari berapa? Kalau kami di sini itu usia 3 bulan itu sudah masuk kemarin karena orang tua sudah bekerja lagi membantu suaminya kami di sini itu sampai dengan usia 6 tahun. Jadi dari mulai usia 3 bulan dalam artian masih balita lah ya? Ya, ada juga satu alamatnya sih itu kadang sampai 6 bulan membantu suaminya. Tapi itu pun dijaga dengan baik. Anak pengasuh ya memang sudah berkualitas menjaga. Memang sudah berkompetensi ya Bu. Baik Bu, untuk jam operasionalnya ini dimulai dari jam berapa sampai jam berapa anak dijemput sama orang tua Bu? Kita kalau orang tua ini kan pagi kita jam 6 sudah sampai di sini semuanya. Kita pulangnya ke orang tua pulang sudah sampai ada jam 2, ada jam 3, bahkan ada jam 4. Tiga mau. Kalau kesepakatan antara pihak TPA sama orang tua kira-kira ada nggak Bu? Misalnya terkait pembayaran operasional apabila anaknya memang terlalu lama dijemput jadinya uang sekolahnya nambah atau seperti apa? Kalau di sini kami tidak ada. Oh gratis? Karena kami ditanggung oleh perusahaan. Jadi pengasuh yang ditanggung oleh perusahaan. Baik. Berarti ini memang programnya PT ya Bu? Iya. Lalu Bu, untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari ini kan saya lihat tadi anak-anak memang di awal pembelajaran itu ada yang pagi. Tapi ketika saya lihat juga perhatikan tadi anak datang disambut oleh pengasuhnya, kemudian mungkin ada yang dimandikan dan lain sebagainya. Benar ya Bu? Gitu. Setelahnya saya lihat juga ada proses pembelajaran tadi sekitar 1 sampai 2 jam ya Bu? 1 jam. 1 jam ya, oh iya. Supaya jangan tidak bosan. Kita tiap hari. Oh tiap hari, tiap hari. Kemudian setelah mereka belajar, mereka dianjurkan untuk tidur siang ya Bu? Ya, ini jadwal terus yang ada sebelum itu orang tua terus yang Oke. Kemudian untuk kegiatan di luar Bu, misalnya kayak ada pertandingan atau mungkin mereka dibawa olahraga atau jalan-jalan atau apa, ada nggak Bu seperti itu? hanya seperti kalau mereka jalan di sekitar area TPA. Jadi kira-kira saya lihat tadi kegiatan hari ini itu tentang melihat kertas ya Bu. Cuman masih saya lihat ada beberapa anak-anak yang mungkin belum mampu untuk merangkai kertas menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh ibunya. Kira-kira kesulitan apa yang dialami ya Bu? Anak-anak konsentrasi adalah masih usianya mereka masih di bawah lah, kan masih 25 tahun masih. Cuman orang tua ya kita sendiri yang ngajak mereka kurang konsentrasi yang belum lagi fokus. Baik, jadi ada beberapa kegiatan yang memang diberikan oleh ibunya tadi ya Bu, supaya meningkatkan fokus anak-anak. Jadi terkait untuk guru di sini ada berapa Bu? Kalau ada dua, Ada dua pengasuh. dua pengasuh ya. Oke, untuk guru pendamping kira-kira ada nggak? Tidak ada ya khusus. Kemudian ini kan TPA-nya mungkin berdekatan sama sekolah TK gitu ya. Iya. Nah itu ada nggak Bu bentuk kerjasama antara TPA dan TK-nya yang berada di dekat sini? Karena anak TPA itu sebagai juga anak TPA kan cuman itu ada di TPA di sini ada. Oh iya. Jadi saling sama ya. Iya, pulang dari TPA anak langsung ke TPA sih. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kemudian terima kasih juga izin saya sudah boleh main-main ke TPA ini ya Bu. Semoga di lain waktu nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulfiana Monalista Bu dari Fakultas Tinggi PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Program Studi dari Universitas Terbuka Medan. Saya di sini semester 9 dan kedatangan saya hari ini Bu melakukan observasi wawancara disertai dengan dokumentasi. Saya tadinya udah minta izin sama ibu kepala sekolah, sama ibu juga kan ibu selaku pengasuh untuk melakukan observasi. Nah di sini saya melakukan observasi ini dalam memenuhi tugas mata kuliah analisis kegiatan pengembangan anak usia dini. Ibu, tadi saya sudah perkenalan diri. Boleh Ibu perkenalkan diri atas nama siapa Bu? Nama saya Ibu Samyati. Ibu Samyati tinggal di mana ya Bu? Oh dekat dengan TPA ya Bu. Ya untuk pekerjaan Bu fokusnya di mana Bu? Di sini ya. Apa ada pekerjaan yang lain mungkin dalam sehari-hari atau pekerjaan tambahan? Nggak ada ya. Berarti fokusnya di sini. Ibu kira-kira sudah berapa lama menjadi pengasuh di TPA ini? Kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi Ibu selama menjadi pengasuh kurang lebih 2 tahun ya Bu. Kira-kira hal apa yang Ibu harapkan ke depannya untuk anak-anak yang ada di sini Bu? Anak-anak sudah bisa hidup mandiri. Mandiri ya Bu. Iya. Yang tadinya mungkin nggak bisa minum susu sendiri ya, jadinya bisa. Oke. Jadi Bu untuk jam operasional TPA kita ini Bu mulai dari jam berapa lah anak-anak diantar ke TPA ini sama orang tua? Jam setengah dari 5 setengah. Jam 2 sekarang
kebanyakan orang tuanya kerja apa, Bu? bantu. Oh, di PT ini juga ya, Bu? Oh, nggak ada yang misalnya memang dititipkan anaknya di sini, orang tuanya kerja di luar gitu. Oh, berarti memang khusus orang tua yang bekerja di PT ini, makanya anaknya dititipkan di TPA ini. Jadi saya juga sudah wawancarai sama ibu kepala sekolah, katanya TPA ini memang gratis ya, Bu, pemberian dari PT. Jadi ibu selaku pengasuh itu dapat salary atau gaji itu dari mana? Dari PT. Oh, baik. Kemudian untuk aktivitas anak-anak sehari-hari dari mulai pagi itu kira-kira ngapain aja, Bu? Ya pagi ya. Di antara orang tuanya. Kemudian Jam 7 pagi dia memberi kita makan. ya. Sesudah itu kalau yang belum dimandikan dari rumah siap kita memandikan. Setelah siang makan jam 11, jam setengah 12, nanti jam setengah 1 tidur sebelah. Jadi Bu, untuk proses kegiatan belajar, orang itu sehari-hari belajar nggak ya, Bu? Belajar. Ada gurunya ya, Bu? Jadi untuk kayak setiap hari orang itu belajar, misalnya hari Senin tentang mengenal warna, itu ada nggak, Bu, rosternya biasanya dikasih gurunya? Atau setiap harinya gurunya memberikan pembelajaran itu sesuai dengan keinginan anak-anak yang ada di situ? Ya. Sesuai keinginan ya? Iya. Oh, nggak malah ada rosternya, misalkan Bu, ada Senin itu melipat origami gitu, enggak ya, Bu? Enggak ya. Ada medianya ya, Bu? Oke. Tadi saya lihat juga Bu, pembelajarannya itu tentang melipat origami gitu kan, Bu. Tapi masih terlihat anak-anak memang susah fokus ya, Bu ya. Lalu kemudian kira-kira dari umur berapa sampai umur berapa, Bu, rentang usia yang diterima di TPA ini? Ya, kebetulan kalau yang Khusus 1 tahun ya. Itu 1 tahun sampai 4 tahun. Berarti batasnya TK lah ya, Bu. Ketika dia sudah masuk SD tidak bisa lagi di TPA. Oh, berarti masih boleh. Kalau misalnya orang tuanya, misalnya ayah sama mamanya kerja, dia masih usia SD, boleh dimasukkan ke TPA. Kemudian Bu, pertanyaan saya terkait konsumsi anak sehari-hari. Kira-kira itu mereka bawa susu atau makanan atau botol sendiri dari rumah kah, atau disediakan oleh TPA? Kalau dari TPA ini ada nggak yang Bu menyediakan kayak misalnya mungkin makanan bergizi? Ada ya, Bu? Contohnya apa? Itu kegiatannya selama sebulan berapa kali? Satu minggu 1 kali. Oh, setiap minggu diadakan. Setiap minggu 1 kali, setiap minggu 1 kali. Itu berganti-ganti ya, Bu. Misalnya minggu ini telur, minggu depan susu gitu. Tadi kacang hijau. Oh iya. Kemarin telur. Oke. Besok susu. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Maaf mengganggu pekerjaannya ya, Bu. Semoga sehat selalu. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.